Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Tak lupa kita ucapkan nikmat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Jalalatul Abrar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan jangan cuek melihat maksiat. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya ayuhan nas, innakum lataqra'una hadhil ayah. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummuhum Allahu bi'iqabin minhu." Yang artinya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum lataqra'una hadhil ayah, sesungguhnya kalau kalian benar-benar membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au adh-dhalima, apabila mereka menyaksikan orang zalim, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, namun tidak menghentikannya, aw syaka, dikhawatirkan, an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu, Allah akan menjatuhkan hukuman kepada mereka semua. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4388 dan At-Tirmidzi nomor 2169. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas menegaskan bahwa apabila suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada suatu kemaksiatan, sedang mereka mampu mencegahnya tetapi tidak mau mencegahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan hukuman secara merata kepada mereka. Syekh Al-Utsaimin berkata, kaum mukminin dengan seluruh elemennya dari penguasa hingga rakyat diperintahkan untuk memperbaiki diri mereka dan mengerjakan amal kebaikan dengan sepenuh tenaga dan kemampuan mereka. Setelah itu juga punya berkewajiban untuk bergerak memperbaiki sesama dengan menjalankan praktek amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing yang merupakan safinatun najati, yaitu seperti penyelamat, sebab hal itu akan menyelamatkan umat dari siksa Allah yang bisa menimpa siapa saja. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, agama dan kebaikan, apalagi yang ada pada seseorang yang melihat larangan-larangan Allah yang dilanggar, batas-batasnya diabaikan, agamanya ditinggalkan, dan Rasulnya dan sunnah Rasulnya dibenci. Orang yang hatinya dingin, lisannya diam, dia adalah syaitan akhros, setan bisu dari jenis manusia. Sebagaimana orang yang berbicara dengan kebatilan
dinamakan syaitan natiq, setan yang berbicara dari jenis manusia. Dari Sa'id Abu Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika ia tak sanggup maka dengan lidahnya, dan jika ia tak sanggup maka dengan hatinya, dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap semangat mengajak sahabat dan keluarga kita untuk berbuat baik dan menghindari keburukan, serta mencegah dari perbuatan maksiat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Mari kita tutup majlis ini dengan membaca doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi mardana wa mardal muslimin anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepadamu ya Allah untuk para musrif, para orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solihah dan solih dan solihah. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.